Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4 sekolah dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama dengan tema beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan subtema beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah berarti meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah adalah utusannya. Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Rasul-Rasul Allah bertugas untuk membimbing manusia agar hidupnya berada di jalan yang benar. Di antaranya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua, dan berbuat baik kepada sesama, serta ajaran mulia yang lain. Adapun persamaan Nabi dan Rasul, yaitu sama-sama seorang laki-laki, bersifat maksum atau terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan ajarannya, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki mukjizat, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersifat basyariah, yaitu layaknya manusia biasa, makan, minum, bekerja, dan berkeluarga. Adapun perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu dan ajarannya, tidak memiliki umat, bertugas menguatkan syariat yang telah disampaikan Rasul sebelumnya, diutus kepada kaum yang beriman, memiliki 3 sifat wajib. Nabi belum tentu Rasul. Sedangkan Rasul yaitu berkewajiban menyampaikan wahyu dan ajarannya, memiliki umat, bertugas membawakan syariat yang baru, diutus kepada kaum yang belum beriman atau orang kafir, memiliki 4 sifat wajib. Rasul sudah tentu Nabi. Yang kedua, nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia hidup di dunia. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan beberapa nabi yang pernah diutusnya untuk menyampaikan kebenaran dan memberikan teladan. Al-Quran menceritakan bahwa nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jumlahnya ada ribuan. Namun, hanya sedikit dari mereka yang namanya disebutkan dan kisahnya diceritakan dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Islam wajib mengetahui kisah-kisah mereka untuk diambil pelajaran dan teladannya.
Berikut adalah nama-nama 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui. 3. Rasul Ulul Azmi. Dari 25 nabi dan rasul Allah tersebut, ada sebagian yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan dakwahnya. Di antara 25 nabi dan rasul tersebut, hanya beberapa rasul yang diberi kelebihan karena kesabarannya dalam berdakwah. Di antara 5 rasul ulul azmi adalah sebagai berikut. 1. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dikenal memiliki kesabaran yang luar biasa. Dakwahnya yang berlangsung sekitar 900 tahun tidak membawa hasil yang maksimal. Bahkan keluarga Nabi Nuh sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekitar 40 pengikut yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membuat bahtera atau kapal yang besar untuk menyelamatkan kaumnya dan kehidupan binatang dari banjir bandang. Karena umat Nabi Nuh alaihissalam tidak mau beriman, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada mereka, yaitu berupa banjir yang sangat besar yang menenggelamkan mereka. Habislah umat Nabi Nuh alaihissalam, kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya pun menolak dakwahnya dan mengusirnya. Dengan keberaniannya, Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghancurkan patung-patung dan berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Karena perbuatannya itu, beliau ditangkap dan diikat di alun-alun kota, kemudian dibakar. Namun, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, api yang membara dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi terasa dingin. Inilah yang menjadi mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak mempan dibakar oleh api. 3. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan Bani Israel, yaitu dari perbudakan dan membawanya keluar dari Mesir. Kekejaman Raja Fir'aun merupakan ujian yang sangat berat. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kepada Raja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Musa alaihissalam mendapat tugas untuk memerangi Raja Fir'aun dan tentaranya. Alhasil, Raja Fir'aun tenggelam bersama bala tentaranya yang tidak beriman. 4. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mendapat tantangan, cemoohan, dan penolakan dari kaumnya. Namun, Nabi Isa alaihissalam tetap sabar dan tabah, serta terus mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Isa alaihissalam tetap saja mengingkarinya. Bahkan, kaum Yahudi ingin selalu membunuhnya. Salah satu pengikut Nabi Isa alaihissalam yang berkhianat adalah Yudas Askariot. Dialah yang memberitahukan keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya
dengan cara mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, dan selamatlah Nabi Isa alaihissalam dari pembunuhan tersebut. 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya adalah seluruh manusia yang berada di muka bumi, yang hidup mulai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat ancaman dan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Karena dakwahnya, mereka ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena tidak sedikit pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disiksa, bahkan dibunuh oleh kaum kafir, serta banyaknya ancaman yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Yang keempat, mukjizat. Para rasul dalam berdakwah, beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada para rasul, yaitu untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi atau rasul. Adapun mukjizat yang dimiliki oleh para rasul ulul azmi adalah sebagai berikut. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dapat membuat perahu besar yang tujuannya untuk menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya dari banjir besar. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tidak hangus saat dibakar oleh Raja Namrud. Mukjizat Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, tongkatnya dapat menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Tongkatnya dapat membelah Laut Merah ketika dikejar oleh Raja Fir'aun dan tentaranya. Dapat mengeluarkan mata air setelah tongkatnya ditancapkan ke batu. Dapat membuka tabir kematian. Mukjizat Nabi Isa, yaitu kitab Injil, dapat berbicara ketika masih bayi, yaitu untuk menerangkan bahwa ia seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel. Dapat membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penyakit kusta, menghidupkan kembali orang yang telah mati, menurunkan makanan dari langit, diberi kemampuan melihat hal-hal yang gaib. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Quran, Isra Mi'raj, dapat membelah bulan, air mengalir dari sela-sela jari jemari, jika berjalan selalu dipayungi awan. 5. Sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul adalah sifat yang pasti dimiliki oleh seorang Rasul, yaitu sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Adapun sifat mustahil Rasul, yaitu kizib artinya bohong, khianat artinya tidak dapat dipercaya, kitman artinya menyembunyikan, baladah artinya bodoh. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo untuk kegiatan di rumah, hafalkan nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kamu ketahui, serta jawablah pertanyaan berikut. 1.
Jelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. 2. Sebutkan perbedaan Nabi dan Rasul. 3. Jelaskan pengertian Rasul Ulul Azmi. 4. Sebutkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. 5. Sebutkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul.